Sepertinya Otan nggak asing deh. Sebentar. Itu kan si Kumbang, pemilik capitan yang mematikan. Serem banget. Ayo semuanya, jangan dekat-dekat kalau tidak mau terluka. Teman, si hitam ini adalah kumbang capit jenis Dorcus eurycephalus. Yang kalian lihat ini berjenis kelamin jantan karena memiliki capit yang besar. Sedangkan yang betina memiliki capit yang ukurannya jauh lebih kecil. Pada umumnya mereka senang hidup di pohon, teman, karena disinilah mereka merasa aman dan mudah mendapatkan makanan. Barusan itu apa? Kok seperti ada serangan sih? Padahal kan di sini hanya ada Otan dan si kumbang capit. Ya ampun, ternyata ada si ular pucuk yang sedang berkamuflase, teman. Si ular merasa terancam dengan kehadiran si kumbang. Lagi-lagi si ular pucuk mencoba menyerang si kumbang, teman. Tidak! Syukurlah kamu masih bisa berpegangan pada ranting pohon. Semuanya berkat kaki-kakinya yang berbentuk seperti kail, sehingga bisa mengunci permukaan ranting yang kasar. Itu kan bukan ranting, tapi si ular. Aduh, gaswat nih urusannya. Supaya tidak terjadi pertikaian yang lebih besar, lebih baik kamu menghindar saja, Sob. Sepertinya di atas pohon juga nggak aman nih. Kita pindah ke lokasi lain saja ya, Sob. Teman, melihat bentuk kakinya yang unik, Otan jadi mau uji coba sobat Otan ini deh. Pastinya dibantu oleh agen Otan yang cantik, Kak Amira. Percobaan pertama adalah dengan menaruh si kumbang pada permukaan triplek. Apakah ia bisa tetap menempel seperti pada batang pohon tadi? Kuy, langsung kita buktikan. Hebat! Ia dapat dengan mudah menempel pada permukaan triplek, teman. Ujung kakinya yang seperti kail memudahkan mereka untuk mengunci pada permukaan triplek yang bertekstur. Selain itu, kaki mereka yang kuat dapat digunakan untuk menopang tubuhnya yang berat. Jadi, walau si triplek dimiringkan 90 derajat atau bahkan 180 derajat, tetap saja ia tidak akan terjatuh. Nah, bagaimana jika permukaannya licin seperti kaca? Nggak pakai babi, Bu. Langsung nih kita eksekusi. Ayo, Kak, miringkan kacanya perlahan. Oh no, ternyata ia langsung meluncur jatuh dan tidak dapat bertahan, teman. Kaca tidak memiliki tekstur seperti pada triplek. Itulah mengapa si capit ini kesulitan untuk berpegangan. Nggak apa-apa kok, Sob. Kegagalan bukan akhir segalanya. Asik! Lapor! Sepertinya ada tanda-tanda bahaya. Kamu harus waspada, Sob. Tidak! Sudah hentikan! Tarantula mencoba menyerang dengan menusukkan taringnya ke tubuh kumbang capit, teman. Tapi kok sepertinya tidak ada yang luka ya. Bahkan lecet pun tidak. Lihat, teman. Walau si tarantula beberapa kali menyerang, tetap saja si kumbang capit tidak terluka. Keren. Nggak salah deh kalau kamu dapat julukan si kulit baja, Sob. Akhirnya si kumbang menunjukkan taringnya, teman. Capitnya. Ia berusaha mengunci si tarantula dengan mencapit beberapa kakinya. Tapi itu tidak bertahan lama, karena karakter si kumbang capit bukanlah petarung. Ia lebih memilih jalan damai daripada harus menyerang si tarantula secara terus-menerus. Ayo, Sob, cepat kabur sebelum si tarantula menyadarinya. Teman, sebenarnya seberapa bahaya sih capitan si kumbang ini? Apakah bisa sampai melukai kita jika terkena capitannya? Untuk membuktikannya, kita gunakan tangan Otan atau kru ya. Eits, bukan. Maksudnya media buah semangka dan melon. Kumbang capit yang kita gunakan kali ini
adalah jenis Prosopocoilus astacoides. Kecil-kecil begini, karakternya jauh lebih agresif loh. Yuk kita lihat kemampuannya. Pertama, kita gunakan media buah semangka. Buah semangka memiliki tingkat kekerasan yang rendah. Tapi apakah si kumbang capit ini berhasil memotongnya? Wedeh, kenceng juga ya capitan kamu, Sob. Otan jadi ngeri nih. Selain kuat, capit si kumbang ini cukup tajam loh. Buktinya, daging semangka dapat ia robek dengan mudah. Kebayang dong kalau ternyata itu tangan kita, pasti bakalan sakit banget deh. Nah, kalau dengan buah melon yang agak keras, apakah masih bisa tembus juga? Tampaknya ia cukup kesulitan untuk mencapit buah ini, teman. Walau sudah berkali-kali mencapitnya, tetap saja ia tidak berhasil memotong daging buahnya. Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat ia kesulitan, teman. Salah satunya adalah ukuran sobat Otan yang kecil, sehingga tenaga yang ia miliki tidak mampu untuk merobek daging buah. Walau begitu, kita tetap harus berhati-hati ketika bertemu kumbang ini ya. Loh, kok ini ada si kalajengking sih? Kan kita lagi bahas kumbang capit. Walau sama-sama memiliki capit, tapi kan mereka tetap serangga yang berbeda. OMG, ternyata si kalajengking menghadang perjalanan si kumbang capit, teman. Bisa-bisanya si sobat Otan ini salah rute. Aduh. Kali ini ia harus berhadapan dengan lawannya yang cukup berbahaya, teman. Selain sama-sama memiliki capit, kalajengking juga memiliki sengat beracun pada ekornya. Aduh, belum apa-apa si kalajengking sudah mencengkeram capit si kumbang capit, teman. Sampai-sampai sobat Otan ini kewalahan dan tidak bisa melawan. Perlahan ia mundur teratur agar bisa terlepas dari capitan kalajengking. Tapi tak semudah itu, capitan si kalajengking malah semakin menjadi-jadi. Tidak, kalajengking malah mengeluarkan jurus andalannya, yaitu sengatan ya teman. Sebentar, kok si kumbang capit tetap santuy ya? Memangnya nggak sakit, Sob? Oh iya, Otan lupa. Kulit sobat Otan ini kan memang keras. Jadi sengatan seperti itu tidak akan mudah untuk menembusnya. Kulit keras ini terbuat dari zat keratin yang melindungi bagian dalam tubuhnya. Syukurlah kamu bisa terbebas, Sob. Ayo, kita ambil jurus 1000 langkah, alias kabur! Tapi kok dari tadi Otan perhatiin, si kumbang selalu cari tempat berlindung yang gelap ya? Benar atau tidaknya, kita harus buktikan dengan percobaan nih. Caranya dengan menaruh tumpukan tanah di tempat yang panas. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh si kumbang? Ayo Kak Amira, lepas kumbang capitnya. Lihat teman, secara perlahan sobat Otan ini menggali tanah yang berada di bawahnya. Dengan menggunakan kaki-kakinya, ia menggeser tumpukan tanah dan masuk ke dalam. Inilah salah satu insting si kumbang capit, teman. Karena ia termasuk hewan nokturnal alias aktif saat malam hari, maka ia akan mencari tempat gelap dan tersembunyi saat siang hari. Dengan begitu, mereka dapat berkamuflase dari predator karena warna tubuhnya yang gelap. Loh, Sob, kok udah nggak kelihatan aja sih? Kamu ada di mana ya? Perjalanan si kumbang capit berlanjut lagi nih teman. Alam liar memang penuh kejutan, bahkan di dunia kumbang. Duh, belum selesai Otan ngomong, muncul lagi tuh rival kamu, Sob. Kali ini lawan si kumbang capit adalah kumbang tanduk, teman. Walau mereka sama-sama kumbang, tapi tetap saja mereka akan berkelahi jika salah satu wilayahnya diganggu. Apalagi keduanya adalah kumbang jantan. Bisa berabe deh. Lihat, si kumbang tanduk mulai menyeruduk si kumbang capit, teman. Kedua-duanya memiliki senjata yang mematikan. Ditambah keduanya memiliki kulit laksana baju besi. Pasti sulit banget untuk ditembus. Tapi nampaknya
Si kumbang capit tidak bisa mengimbangi kekuatan kumbang tanduk, teman. Berkali-kali dia didorong sampai terjatuh menggunakan tanduknya yang besar. Sedangkan si kumbang tanduk selalu berhasil menghindar dari serangan si kumbang capit. Inilah sepenggal kisah si kulit baja yang beruntung, teman. Tungguin kisah selanjutnya di episode Otan berikutnya ya.